Kamu makannya apa? Saya juru masaknya, aye. Halo sobat anak Indonesia, bagaimana kabar kalian? Tetap ceria dan semangat kan? Salam kami anak Indonesia dari Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara. Oh iya, ngomong-ngomong soal makanan nih, di daerah kalian ada makanan khas apa aja nih? Di daerahku Sulawesi Tenggara juga punya banyak olahan makanan khas yang berasal dari berbagai hasil pertanian yang ada di daerahku. Sebagai salah satu daerah lumbung beras, bukan hanya saja beras yang dijadikan sebagai makanan pokok. Akan tetapi banyak olahan panganan yang berbahan dasar dari non-beras. Beberapa jenis makanan Sulawesi Tenggara yang telah dikenal yang terbuat dari bahan non-beras dikenal dengan nama sikato. Nabil, kenapa itu Ya ampun, bukannya ikan yang tersangkut di kail, malah sampah. Hahaha, jadi malu nih. Bisa loh. Bukan rembu. Pakai anak ikan minum alo. Yung parang hanya itu nahuhul Hindi lain nilai kak. Maputukan boleh? Wala. Ganito mo so. Leso. Makasih. Pues yun, pakai nulpen dela. Kaya aboy po dela ino. Ito ahiyaw sang guru kay to nahuhul dela. Makasih ho. Magpi unayo. Ay Ito bawa-bawa. ito raim mo keto. Maihin minong. Ulam pakai pumuti. Mak. Kamu. Saya. Nabil. Balik ke pondok dulu. Sini kita pulang dulu. Apa? Tangan mi dulu, Ba, sama singin memancing. Sini kita pulang dulu. Kita pulang dulu ya. Ada mihempok kayaknya kita mau songgi. Ajak mereka Ipai, Egi. Sini Mi. Sini Mina. Ajak Mina. Baik, kita pulang dulu. Egi, jangan lupa minta izin sama Muna. Mas, sampai dulu sama Nabil mau songgi. Oh iya. Cepat pulang nah. Ayo Egi dan Pai, kita ke rumahku, yuk. Ina mengajak kita masonggi. Asik, makan sinonggi lagi. Makan sinongginya pakai pokea. Yummy. Nah, sobat anak Indonesia, sebelum sinongginya diolah, kita bersihkan dulu ya pokeanya. Jadi kurang sedikit jika itu pakai. Lumpi masih sementara dicuci. Oh, kalau selesai, kurang tiris itu saguna. Dibuka kayak ini kulitnya. Oh jangan, mau bikin sinonggi. Nanti juga kalau dimasak, dan terbuka juga itu kulitnya. Iya. Kalian sudah pernah lihat pokea di kampung kalian belum? Pokea adalah nama lokal untuk sejenis kerang air tawar yang hidup di Sungai Konawe, Sulawesi Tenggara. Cuci sampai bersih, jangan sampai pasir sungai masih melengket di cangkang pokeanya. Daging pokea masih berada dalam cangkangnya, jadi tidak perlu mengeluarkan daging pokea dari cangkangnya. Karena pada saat direbus nanti, cangkang pokea akan terbuka sendiri. Setelah dicuci bersih, jangan lupa tiriskan ya teman-teman. Mas, selesai Mi. Oh sini bisa masak. Oke, cuci pokeanya sudah selesai. Saatnya pokea direbus dulu ya teman.
Beri air secukupnya untuk merebus pokea. Kemudian tambahkan garam secukupnya untuk memberi rasa pada rebusan pokea. Jika kerang pokea sudah mulai terbuka, itu pertanda pokeanya sudah matang. Ma, sudah mi ya? Oh, sini antar di meja. Nah, selanjutnya kita olah dulu ya sagunya. Iya. Ya, kurang jauh-jauh. Iya. Ketika akan diolah, sagu dicairkan dengan air dingin secukupnya. Tambahkan sedikit minyak kelapa agar sagu tidak melengket di wadahnya. Lalu disiram air mendidih sedikit demi sedikit sambil sagu diaduk-aduk hingga mengental. Mengaduknya pun harus cepat ya. Nah, seperti ini hasilnya. Siap untuk disantap nih. Nabil. Nabil. Sini Mi, kurang makan Nabil. Mas Songgi. Sudah cuci tangannya? Sudah. Sinonggi adalah makanan khas masyarakat suku Tolaki di Sulawesi Tenggara. Nama Sinonggi diyakini budayawan lokal berasal dari bahasa Tolaki yaitu Posonggi. Posonggi atau osonggi merupakan alat mirip sumpit terbuat dari bambu yang dihaluskan dengan ukuran panjang kurang dari 10 cm. Alat inilah yang digunakan untuk mengambil sinonggi dari tempat penyajian. Dengan cara digulung, sinonggi diletakkan ke piring yang telah diisi kuah sayur atau kuah lainnya. Gulungan sinonggi di piring kemudian dipotong-potong dengan menggunakan jari. Jangan lupa ya, sebelumnya cuci tangan terlebih dahulu. Sinonggi biasanya tidak dikunyah, tetapi ditelan langsung. Menyantap sinonggi paling nikmat kalau disantap secara beramai-ramai sambil duduk melantai. Nikmatnya. Apalagi makan sinongginya dengan pokea. Nikmatnya. Mosonggi adalah makanan sederhana, namun mengenyangkan dan mengandung nutrisi serta vitamin loh, sobat. Makan yang banyak ya, teman-teman. Nah, saatnya memperkenalkan satu lagi makanan tradisional lainnya dari Sulawesi Tenggara, yaitu kasuami. Hei, lihat! Apa yang Dimas dan adiknya tengah lakukan ya? Oh, Dimas lagi mengupas kulit singkong atau ubi yang menjadi bahan dasar pembuatan kasuami. Oh iya, kasuami adalah makanan khas khususnya di daerah Buton, Huna, dan Wakatobi. Nah, kita lihat cara pembuatannya yuk. Pertama-tama, kupas kulit singkong atau ubi kayu. Hati-hati kupasnya ya,
jangan sampai melukai tangan. Dimas, ada pada temanmu. Buset, sudah selesai ini semua. Begini ini caranya bikin. Oh, sudah selesai dikupas, Kak? Iya. Iya, nanti saya ajarkan cara cucinya. Setelah itu, cuci singkong hingga bersih. Sebelah sini. Kemudian singkong diparut atau digiling dengan mesin parutan. Bisa juga dengan menggunakan parutan tradisional. Nah, setelah singkong diparut, kemudian bungkus hasil gilingan dengan menggunakan kain atau karung yang bersih. Selanjutnya, lakukan penindisan untuk mengurangi serta meniadakan kadar air singkong atau ubi kayu. Biarkan selama 1-3 jam atau hingga air parutan singkong benar-benar kering. Jika sudah kering, kemudian hancurkan menggunakan tangan dengan cara mengelus-mengelusnya. Saringlah singkong atau ubi kayu menggunakan saringan dari anyaman bambu. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pemasakan kasuami. Masukkan ke dalam kulit kukusan berbentuk kerucut yang terbuat dari anyaman daun kelapa. Lalu, masukkan ke dalam periuk kukusan untuk dikukus. Seperti ini sobat anak Indonesia. Tunggu hingga partikel-partikelnya menyatu dan terasa kental jika ditusuk, yang menandakan kalau kasuami telah matang dan siap dihidangkan. Rasa kasuami sangat gurih dan lezat sobat jika dihidangkan masih dalam keadaan masih panas. Terlebih saat disantap dengan lauk pauk pelengkap seperti ikan bakar dengan sambal dabu-dabunya.
Rasanya benar-benar menjerit. Kali sudah kerabat Pak. Sajian lokal ini dijamin menambah hangat suasana siapa saja yang sedang berkumpul. Yang pasti, makanan ini membuat perut kita kenyang sepanjang hari. Oh iya, dari cerita ibunya Dimas, sejarah makanan ini merupakan bekal para pelaut dari Wakatobi yang hendak menangkap ikan dalam waktu yang cukup lama. Cara membuatnya pun cukup mudah dan tidak sulit untuk dilakukan,